Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Semua sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Coba sebelum mulai belajar, ibu mau tes dulu semangatnya. Jika ibu bilang burung, maka kalian jawab cicuit ya. Burung, burung, burung. Oke, udah semangat semua ternyata. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semua hadir atau ada yang tidak masuk? Ibu presensi dulu ya. Sebelum ibu mulai, ibu mau nanya, di sini siapa yang suka baca berita? Bacanya bebas, di mana aja. Di koran boleh, koran fisik. Kalian tahu koran fisik? Kalau nggak tahu ya koran digital deh, seperti Kompas, Tempo, Detik News, CNN, atau BBC. Ada yang pernah dengar? Nah, siapa yang suka baca berita di media digital itu? Wah, ternyata banyak juga ya. Sekarang ibu tanya, kalian pernah baca berita kan? Dan pernah baca novel kan? Menurut kalian, apa perbedaan dari berita dan novel? Wah, pintar semua. Jadi berita itu isinya apa aja? Fakta, nyata, dan ada. Sedangkan novel itu isinya tidak nyata dan hayalan. Kalau begitu, apa bedanya berita dengan buku pelajaran? Misalnya, buku IPA deh, tentang sistem pencernaan dengan berita tentang penyakit cacingan seperti kasus Raya yang pernah viral itu. Itu sama-sama fakta, tapi bedanya apa? Coba kalian tebak. Ya, benar sekali. Perbedaannya adalah kalau buku IPA semuanya fakta 100% ilmiah tanpa pendapat, sedangkan berita juga fakta, tapi bisa ada pendapat atau argumen dari orang lain, misalnya dokter. Dari situ kita bisa simpulkan apa itu berita. Berita itu bersifat fakta, menyampaikan informasi, dan ada pendapat atau argumentasi. Nah, kalau dibandingkan dengan artikel, bedanya berita hanya menjelaskan peristiwa, seperti menggunakan rumus 5W 1H. Sedangkan artikel membahas lebih dalam dan fokus, lebih banyak bertanya kenapa. Itu tadi artikel. Lalu, apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah ini berbeda di bahasa dan strukturnya. Artikel biasa bahasanya sederhana, strukturnya hanya judul, isi, dan kesimpulan. Sedangkan artikel ilmiah punya struktur yang lebih ketat sesuai pedoman ilmiah. Sekarang masuk ke topik utama, artikel ilmiah populer. Artikel ini gabungan dari artikel dan artikel ilmiah. Isinya tetap hasil penelitian, tapi bahasanya lebih fleksibel agar bisa dipahami masyarakat umum. Jadi, artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang berisi ilmu pengetahuan, ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, biasanya diterbitkan di media massa, baik media cetak maupun digital, seperti koran, Detik News, Tempo, dan BBC. Gimana? Sudah paham semua mengenai apa itu artikel ilmiah populer? Sekarang kita bahas strukturnya. Artikel ilmiah populer strukturnya sama dengan artikel biasa. Judul, pembuka, isi, dan penutup. Lebih sederhana, berbeda dengan artikel ilmiah yang strukturnya imrat atau sudah ada. Apa aja imrat itu? Ada introduction, methods, results, dan discussion. Mari kita lihat contoh teks artikel populer dan artikel ilmiah. Nah, dari contoh ini terlihat jelas perbedaannya. Artikel populer hanya paragraf pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan artikel ilmiah itu sudah ada strukturnya seperti pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan.
Jadi kesimpulannya, artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang berisi ilmu pengetahuan dengan bahasa yang mudah dipahami. Punya 3 struktur, pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, untuk latihan coba kerjakan 2 soal ini ya. Baik, sudah selesai semua? Jika sudah selesai, coba diperiksa ya jawabannya. Ini jawabannya. Bagaimana? Semoga hasilnya memuaskan ya. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Hari ini kita belajar 2 hal. Pertama, definisi artikel ilmiah populer, dan yang kedua, struktur artikel ilmiah populer. Sebelum Ibu simpulkan, coba kalian jawab dulu secara mandiri yang kalian pahami saja. Apa itu artikel ilmiah populer? Baik, bagus jawabannya. Selanjutnya, apa saja struktur artikel ilmiah populer? Wah, pintar semua kalian ini ya. Dari yang kita pelajari tadi, dapat kita ketahui bahwa artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang berisi ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan artikel ilmiah populer ini punya 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah, coba kalian baca artikel ilmiah populer dengan topik yang kalian minati. Boleh tentang pendidikan, olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Untuk medianya juga bebas. Kalian boleh baca di media cetak ataupun media elektronik. Setelah itu, pada pertemuan selanjutnya, kita analisis bersama bacaan yang sudah kalian baca ya. Baik kalau begitu. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibahas, pertemuan hari ini akan Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.